Mas Ade, seperti apa sosok AA Jimmy di mata Mas Ade? Sudah berapa lama berduet bersama? Saya 2009 itu mengenal AA Jimmy bergabung dengan grup Timlo ya Mbak ya. 2009 sama-sama bergabung di Timlo. Namun di tengah perjalanan 2013 AA mengundurkan diri dari grup. Sampai sekarang pun saya nggak tahu alasan AA. Saya sudah sering bertanya kenapa keluar. Sampai dia nggak jawab. 2014 saya mengundurkan diri dari grup. Terus saya ketemu AA lagi, saya tanya, kenapa AA keluar dari grup waktu itu? Dan sekarang dia balik nanya, nah terus kenapa Ade juga keluar? AA nggak jawab karena dia jadi ikut-ikutan, saya bilang gitu. Kalau saya AA jawab mungkin saya nggak keluar, candaan kita kan. 2015 dia bikin grup dengan teman-teman yang lain, saya solo karir. 2016 saya bergabung sama AA kembali, namun belum nama Jigo ya. Jigo itu 2017. 2016 saya bergabung sama AA dan additional pemain keyboard itu sudah berjalan setahun setengah sampai akhirnya kita bergabung sama manajemen Wali, dikasih nama lah sama Apoy Jigo. Kenapa Jigo? Tadinya Ajigo, Ade Jimmy Go gitu, maju kan. Go itu maju berangkat. Namun kok secara ucapan Ajigo itu kurang asik ya, A-nya itu. Yaudah A-nya aja dihilangkan. Jigo dengan filosofi itu 25 kan, bahasa Mandarin kan, artinya 25. Dan buat saya AA itu guru. Dia tidak tidak menasehati, tidak menceramahi, walaupun sosok dia seperti ustadz gitu. Namun dia mencontohkan ya. Setiap kali kita off air, keluar kota, sekamar bareng, ngobrol bareng, dia tidak pernah menunjukkan dia itu marah, dia itu ngeluh. Itu yang luar biasanya buat saya. Dan dia selalu mencontohkan. Dia terakhir cuma bilang belakangan ini, pas sebelum kejadian dia bilang, Dek, sabar ya, tahan, nanti ada saatnya kok, kata dia. Sebelum 2019 masuk, kita ngobrol berdua. Nggak sempat ngobrol sampai sekarang, dan sudah terjadi kejadian itu. Sosok yang sederhana dan lucu ya Mbak, ya kita kemanapun bareng. Saya selalu memperhatikan dia kalau lagi main ke sini dengan celana pendek, bawa kopi. Kadang dia udah dari Cianjur bawa kopi itu, kopi minta tolong diangetin. Itu dengan sendal jepit, dia sederhana banget Mbak. Itu sendal kalau belum putus dia belum beli lagi. Bener, saya tahu dia. Dan jarang tidur. Yang saya lihat dia selalu kuat untuk begadang, namun pada saat kerja dia profesional, tidak pernah menunjukkan dia ngantuk. Mas Ade sama AA sempat ada konflik kah atau ribut-ribut kecil sebelum kejadian? Iya, itu terjadi aneh ya Mbak. Kita selama 2009 sampai sebelum kejadian itu tidak pernah debat masalah konsep, terutama masalah konsep. Karena pada saat itu kita memang membahas masalah konsep untuk nanti malam perform. Di saat itulah sore jam 2-an menjelang asar itu saya latihan di kamar. Itu sempat ketemu teman-teman Seventeen, dia sempat mampir. Semua kita ngobrol, kita bercanda. Nah, Seventeen kembali ke kamar, kita debat di situ. Debatnya masalah konsep. AA maunya konsep A, saya maunya konsep B. Sampai akhirnya AA mengalah, ngikutin konsep saya. Memang biasanya secara porsi dalam komedi AA menyerahkan ke saya, secara musik saya menyerahkan ke dia, secara komposisi ya. AA, yaudah Ade untuk komedinya Ade yang main, untuk musiknya lagunya AA. Dan pada saat itu kita kayak debat, bukan konflik ya, tapi debat obrolan. Dan disitulah saya melihat sosok AA tuh pendiam, nggak seperti biasanya. Sempat ada terlintas apa gitu Mas Ade ketika itu? Seminggu sebelum kejadian kita kan ada tour di Malang. Dia memang sempat ditelepon istrinya, video call. Ya, semua pada saat video call itu kan suara keras dengar semua. Dia dimarahin sama istrinya. Istrinya tuh mau pindah ke Jakarta karena kondisinya jauh kan, jarang ketemu keluarga, bolak-balik kasihan. Maka dia bilang, belilah rumah. Ya udah, tunggu, sabar ya, nanti kita beli, kata dia. Dan yang setahu kita, teman-teman tim dari Jigo pun bilang, ini murung karena ada masalah dengan istri, mungkin masalah mau beli rumah ataupun apa.
Ya udah, kita taunya apa dia mungkin ada masalah. Dan biasanya Mbak, dia itu walaupun ada masalah kayak gimana, dia tidak menunjukkan dia sedih. Mas Ade sebelum kejadian ini pasti sudah ada kontrak dengan beberapa pihak. Bagaimana harus menjalani ini Setelah kejadian ya? Setelah Ajim, bagaimana harus menjalani ini tanpa Ajim? Kita itu Januari yang tahun baru, untungnya klien saya, Bos Daud namanya, mengerti dengan kondisi musibah ini. Dia pun walaupun sudah, itu mohon maaf, sudah dilunasi, tiket sudah diisut 12 orang, termasuk keluarga saya. Itu dia mengerti dan turut berduka. Kita bekerja sama itu sudah 3 tahun dengan Bos Daud ini. Beliau sangat care dengan Jigo, sampai dia bilang, ya udah saya ikhlaskan, nggak perlu dikembalikan. Buat teman-teman yang mengalami musibah, saya tetap berduka. Nah, Januari masuk, kita ada satu event Jogja 19 Januari besok. Kita belum siapkan dengan partner siapa, kondisinya teman-teman juga bagaimana. Kita lempar, kita akhirnya ngobrol ke klien, mohon maaf sebelumnya. Akhirnya dia minta tolong dicarikan pengganti. Nah, Bos Daud ini yang tahun baru kemarin, kita memang ada kontrak 30 titik di 2019. Dia minta tolong banget. Awal Februari Jigo di start. Tanggal 2 itu kita ada acara start di 30 titik itu di tahun 2019. Semalam kita selesai pengajian, ngobrol meeting sama manajemen, segera cari penggantinya. Februari kita start lagi untuk offline. Berat? Nggak. Buat saya ini tantangannya. Ini tantangan, ini memang ujian buat saya juga. Tapi saya yakin di balik ini ada hikmah. Saya tidak merasa berat. Saya yakin bahwa Jigo ini akan terus berkarya. Amin. Apa harapan kedepannya untuk Jigo? Meskipun tadi Mas Ade bilang Ajimit tidak tergantikan, tapi Mas Ade, life must go on. Harus kuat untuk keluarga, harus terus berjuang untuk keluarga. Betul. Bagaimana? Saya sudah ditinggalkan istri, sudah ditinggalkan sahabat. Tapi saya yakin mereka ikut mendoakan saya. Buat saya, kedepannya Jigo harus tetap ada. Dan siapapun nanti penggantinya, saya yakin AA tidak tergantikan. Namun, satukan suara dulu. Satukan hati, chemistry-nya kita dapat. Kalau cocok atau tidaknya kan sambil berjalan, Mbak. Kalau kita baru sekali, 2 kali, mungkin baru adaptasi ya. Tapi saya yakin bahwa Jigo ini harus tetap eksis dan kita harus tetap memberikan bermanfaat untuk orang banyak, memberikan hiburan yang lebih baik. Menjadi kuat dan tabah sekarang menjadi satu-satunya jalan buat Mas Ade. Ya, itulah anak saya yang buat saya kuat. Kami semua mendoakan supaya Mas Ade Jigo maju terus. Amin, amin ya Allah. Mas Ade juga harus tetap kuat, tetap tabah untuk menghadapi cobaan, karena di setiap cobaan pasti ada badai fase berlalu, katanya Mas Ade. Habis gelap terbit terang. Baik, pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Ade Jigo, bagaimana saat ini menjadi kuat adalah satu-satunya jalan yang dimiliki Ade Jigo untuk ke depan dan terus maju untuk kedua putranya dan juga untuk Jigo. Saya Anissa Dasuki, pamit undur diri, kita bertemu di iTalk pekan depan. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.